Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah, mahasiswa sosiologi angkatan 2018 yang mengampu konsentrasi pada sosiologi pendidikan. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan membuat video tentang tugas akhir semester, yaitu menjawab dari pertanyaan pertama mengenai presentasi kelompok yang saya laksanakan, di mana saya di sini termasuk dalam kelompok 2 yang membahas tema tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum saya membahas lebih jauh, saya di sini akan menjelaskan beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama mungkin adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kemudian latar belakang, kemudian tentang pembahasan Merdeka Belajar, kemudian Kampus Merdeka, dan program apa saja yang dilaksanakan oleh Kampus Merdeka. Di sini saya akan membahas tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar sebenarnya adalah sebuah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan bagaimana memberikan kebebasan baik kepada lembaga pendidikan ataupun dosen dan juga mahasiswa. Baik bagi lembaga pendidikan di sini dibebaskan dari berbelitnya birokratisasi pada lembaga pendidikan. Kemudian bagi dosen di sini dibebaskannya dari birokrasi yang juga mempersulit atau yang cukup menyulitkan. Bagi mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih jurusan ataupun pelajaran yang disukai, serta diberikan kesempatan belajar kurang lebih selama 3 semester di luar dari prodi yang dipilihnya. Maka dari situ mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan baik secara ilmu pengetahuan dan juga pengalamannya di lingkungan masyarakat nantinya. Kemudian kita masuk ke latar belakang. Latar belakang adanya program Merdeka Belajar ataupun Kampus Merdeka merupakan lanjutan dari program Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, di mana di sini Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim menjelaskan tentang bagaimana program Kampus Merdeka memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar 3 semester di luar prodi yang dipilih. Kemudian mahasiswa dapat mengabdi di ruang lingkup masyarakat dengan berbagai macam program yang telah disediakan. Di sini dapat dijelaskan ada beberapa program yang disampaikan dalam program Kampus Merdeka, di mana adalah yang pertama yaitu pembukaan program atau prodi baru, kemudian juga adanya sistem akreditasi pada perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi negara berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester bagi mahasiswa. Tujuannya dari adanya program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dan juga beradaptasi di lingkungan kerja, di mana pada masa ini terjadinya globalisasi pada industri, kemajuan industri dan juga peningkatan teknologi, sehingga mahasiswa harus mampu beradaptasi lebih baik dan bisa mengambil pengalaman dari setiap program yang dilaksanakan. Kemudian landasan hukum mengenai program Kampus Merdeka ini yang pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yaitu tentang pendidikan nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan program yang disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim dari penjelasannya mengenai Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang 20 Tahun 2020, yaitu ada 8 program yang dicanangkan dalam Kampus Merdeka ini. Yang pertama yaitu program pertukaran pelajar, yaitu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melaksanakan pertukaran pelajar antara kampus yang setara atau dengan akreditasi yang sama, sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman-pengalaman dan pembelajaran-pembelajaran yang baru. Kemudian selanjutnya adalah mengenai program magang. Program magang ini tujuannya adalah memberikan pengalaman kerja atau pengalaman bagaimana kerja di industri ataupun di lapangan secara realnya seperti apa, sehingga mahasiswa dapat mengambil pengalaman serta
ilmu-ilmu yang diperlukan ketika nantinya mereka beradaptasi di lingkungan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah asistensi mengajar, yaitu di mana program ini melibatkan mahasiswa untuk mengajar di lembaga-lembaga pendidikan baik sekolah dasar, sekolah menengah ataupun sekolah menengah atas, di mana mahasiswa melakukan pengamalan ilmu yang mereka pelajari selama ini kepada adik-adik kelas ataupun kepada pelajar-pelajar, sehingga apa yang mereka laksanakan atau mahasiswa laksanakan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik dan mengetahui ruang lingkup masyarakat, yaitu ruang lingkup pendidikan. Kemudian yaitu penelitian dan riset. Di sini mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan analisis ataupun riset di lembaga-lembaga riset yang bekerja sama dengan kampus ataupun lembaga-lembaga riset yang milik kampus itu sendiri, sehingga di sini akan mengasah kemampuan analisis siswa mengenai dunia riset, sehingga mahasiswa dapat mengambil setiap pengalaman-pengalaman yang dialami ketika melaksanakan riset ini. Kemudian proyeksi kemanusiaan. Mahasiswa terlibat dalam proyeksi kemanusiaan ini ketika terjadinya bencana, baik bencana alam ataupun bencana yang terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Mahasiswa di sini berkontribusi dalam melakukan pertolongan pertama baik untuk korban bencana ataupun mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Tujuannya apa? Dengan program kemanusiaan ini, maka akan membangkitkan kepekaan pada kehidupan ataupun peran sosial mahasiswa di lingkungan masyarakat, sehingga nantinya ketika mahasiswa terjun di lingkungan masyarakat, mereka mampu bersosialisasi dengan baik dan juga saling tolong-menolong itu memang harus diperlukan. Kemudian wirausaha. Wirausaha ini bagian dari program Kampus Merdeka, di mana mahasiswa diberikan hak untuk berwirausaha baik di lingkungan kampus ataupun di luar kampus dengan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada ataupun dengan lembaga-lembaga seperti UMKM yang ada di kampus, sehingga di sini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berkreasi, berinovasi, serta mengekspresikan apa yang mereka miliki, sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi mereka ataupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Kemudian proyeksi independen. Di sini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas atau di luar perkuliahan, namun masih dihitung dalam SKS, sehingga aktivitas ini masih terbilang aktivitas belajar di luar perkuliahan. Mahasiswa dapat mengambil pengalaman dari aktivitas ini, sehingga dan juga mahasiswa dapat mengambil pembelajaran dari aktivitas ini, sehingga mahasiswa dapat ilmu di luar prodi yang mahasiswa pelajari. Kemudian KKN tematik. KKN tematik ini sebuah program pengabdian pada masyarakat di lingkungan masyarakat bagi mahasiswa, mungkin dalam bentuk kelompok. Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan mahasiswa agar mengembangkan kemampuan diri yang lebih baik, kemudian juga mengetahui lingkungan-lingkungan sosial, berbakti kepada negara, sehingga apa yang mahasiswa lakukan ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sendiri ataupun bagi lingkungan masyarakat, karena pada dasarnya mahasiswa adalah mengabdi kepada negara dan juga kepada masyarakat. Dengan ilmu yang didapatkan, mereka dapat mengamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat. Kemudian sistem program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu ada dua, yaitu pertama persyaratan umum. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi, yaitu yang akreditasinya setara, di mana ketika adanya program pertukaran pelajar dengan akreditasi yang setara, maka dapat terlaksana. Kemudian juga mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Kemudian pelaksanaan ini dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi ataupun fakultas, program studi mahasiswa, dan juga mitra yang bekerja sama dengan program-program tersebut. Kemudian implementasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Implementasi ini memiliki landasan-landasan program, yaitu landasan historis pendidikan, landasan sosiologis, dan juga landasan penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Landasan ini sebenarnya bertujuan agar penerapan-penerapan yang dilaksanakan ini sesuai kajian-kajian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga ketika penerapan-penerapan ini dapat dilaksanakan dengan pemerataan yang lebih baik dengan hasil yang maksimal, karena pada dasarnya kesiapan kampus itu sendiri berbeda-beda. Dengan adanya kajian implementasi tentang kampus Merdeka ini dapat memberikan sosialisasi bagi mahasiswa ataupun bagi dosen-dosen yang nantinya akan terlibat langsung dengan program kampus Merdeka ini. Sebagaimana contoh, beberapa kampus besar pun telah menerapkan program kampus Merdeka ataupun Merdeka Belajar. Kemudian hal yang tidak luput dari adanya program Merdeka Belajar kampus Merdeka ini adalah hambatan atau problematika yang muncul ketika pelaksanaan ataupun penerapan program ini. Ada beberapa problematika yang sering dihadapi dengan penerapannya ini. Yang utama yang paling sering terjadi adalah pada proses administrasi yang belum merata ataupun juga sosialisasi yang masih belum bisa tersampaikan dengan baik. Maka dengan ini kebijakan-kebijakan yang masih parsial ini dapat diperbaiki seiring dengan pengalaman-pengalaman yang telah didapat. Demikian tentang sedikit penyampaian tentang makalah ataupun materi kelompok kami, kelompok 2 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Fadilah, mahasiswa kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Sosiologi yang pada saat ini menempuh semester 7. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan melakukan wawancara sebagai pemenuhan tugas semester akhir mata kuliah Sistem Pendidikan Sosiologi. Di sini insyaallah saya akan mewawancarai mengenai program pesantren ataupun rumah tahfidz. Saat ini saya bersama pimpinan rumah tahfidz, yaitu dengan Saya Nasiruddin dari Rumah Tahfidz Nurul Quran, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Jadi mungkin kita langsung saja ke wawancaranya saja. Untuk saat ini dari program mengenai tadi yang rumah tahfidz Nurul Quran yang ada gitu saja. Apa yang menjadi latar belakang didirikannya rumah tahfidz Nurul Quran ini? Ya, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang sebenarnya ada beberapa hal yang melatar belakangi berdirinya rumah tahfidz Nurul Quran ini. Yang pertama, kita melihat di lingkungan sekitar ada beberapa pondok pesantren yang notabene pondok pesantren dan sekolah yang elit, dan itu pun hanya menjangkau anak-anak tertentu saja. Tetapi di kampung yang saya tempati ini ada beberapa anak yang tidak bisa ikut belajar di sana. Nah, salah satunya yang melatar belakangi berdirinya rumah tahfidz Nurul Quran itu, jadi kita merangkul anak-anak yang memang tidak bisa belajar di pondok pesantren, namanya tidak bisa saya sebutkan. Nah, kita rangkul semua, kita ajak untuk ngaji di sini. Nah, terus yang kedua, memang faktor yang yang melatar belakangi berdirinya rumah tahfidz ini memang cita-cita saya sendiri. Cita-cita saya sendiri ingin mempunyai suatu lembaga pembibitan Al-Quran, hafiz-hafizah yang insya Allah untuk menjadikan anak-anak hafiz-hafizah sebagai pemimpin-pemimpin masa depan ke depan. Nah, itu beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya rumah tahfidz Nurul Quran. Baik, jadi
ada dua faktor ya Ustaz. Yang pertama mungkin lingkungan yang kurang mendukung bagi anak-anak untuk belajar tahfidz, yang kedua mungkin dari cita-cita Ustaz sendiri ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin Ustaz, dengan berdirinya rumah tahfidz ini ya Ustaz, mungkin bisa disampaikan visi misi yang dimiliki gitu dari rumah tahfidz ini gitu. Ya. Untuk visi misi rumah tahfidz Nurul Quran ini, untuk visinya mencetak generasi Qurani yang pasti itu, yang pasti mencetak generasi Qurani visinya. Nah misinya, jadi untuk misi rumah tahfidz ini yang pertama mengentaskan buta huruf Al-Quran. Jadi kalau boleh berbicara jujur, di daerah ini tidak hanya anak-anak yang buta huruf Al-Quran, orang dewasa pun ada beberapa, sampai ibu-ibu pun ada yang buta huruf Al-Quran. Nah terus yang kedua, untuk misinya mencetak anak-anak yang hafiz-hafidhoh, tidak hanya dari segi hafalan, tapi juga dari segi karakter dan kepribadian. Ya. Nah itu untuk inti dari visi misi yang yang ada di rumah tahfidz Nurul Quran. Setelah disampaikan yang visi misi tersebut, biasanya mungkin rumah tahfidz ini kan sudah berdiri cukup lama ya. Iya, hampir dari 2019 bulan Juli 2019. Hampir 2 atau 3 2 tahun, mau 3 tahun. Oh, iya. Kemudian Ustaz, karena seperti kita ketahui kan untuk saat ini kan banyak rumah tahfidz gitu di setiap daerahnya gitu, atau mungkin di wilayah tertentu ada rumah tahfidz. Nah, yang ingin saya sampaikan Ustaz, apa yang menjadi distingsi atau pembeda antara rumah tahfidz Nurul Quran ini dengan rumah tahfidz yang lain Ustaz? Ya, sebenarnya kalau kita ambil dasar dari rumah tahfidz itu sebenarnya kan hafalan anak-anak, setoran, ngaji, tahsin. Nah itu semua hampir sama. Tapi untuk di sini yang pertama yang membedakan dengan yang lain, kita tidak mengambil atau meminta biaya apapun dari anak-anak. Jadi kalau bahasa di pasar, jeruk yang bagus itu diambil oleh yayasan atau lembaga-lembaga yang besar gitu ya. Nah untuk rumah tahfidz Nurul Quran ini ambil jeruk-jeruk yang memang sisa dari yayasan-yayasan tadi. Jadi anak-anak yang tidak bisa ngaji di sana, ngaji di sini, ayo ke sini tanpa adanya pungutan biaya dan lain-lain. Nah terus yang selanjutnya dari segi program, di sini kalau sebelum pandemi itu ada beberapa program. Yang pertama tahsin sudah biasa ada ya. Nah terus yang selanjutnya itu ada qori ya, ada qori itu di rumah tahfidz apalagi di Kabupaten Bekasi itu jarang adanya tambahan qori ya. Nah itu yang sedikit membuat berbeda. Nah terus yang selanjutnya yang membedakan paling mendasar, memang ini rumah tahfidz rintisan dari awal dan tempat pun masih dikontrakan rumah kontrakan. Nah itu perbedaan yang paling mendasar, dan semoga dari rumah kontrakan ini berhasil mencetak generasi yang hafiz. Itu untuk beberapa perbedaan yang mungkin mendasar lah, perbedaan yang mendasar dengan rumah tahfidz. Kalau untuk program dan lain-lainnya mungkin sama ya, dari segi hafalan, setoran, terus pengajian itu semua sama, jadwal dan lain-lainnya itu semua sama. Dan yang paling penting dalam sebuah lembaga, dalam sebuah rumah tahfidz itu adanya keikhlasan dalam mengajar, apalagi seorang guru yang mengajar anak-anak gitu. Ya, jadi itu untuk pembedanya.
mungkin seperti kita ketahui tadi setelah disampaikan oleh Ustadz bahwasanya berbeda dari rumah tafid ini yaitu siapapun bisa belajar di sini dengan sukarela dengan kemauan sendiri, karena tadi tidak dipungut biaya apapun. Jadi selama ada kemauan masyarakat ataupun anak-anak yang ingin mengaji bisa datang ke sini. Kemudian juga dari segi walaupun dari banyak keterbatasan fasilitas yang ada, namun alhamdulillah rumah tafid ini tetap terus dapat berjalan misalnya dengan jumlah santri yang alhamdulillah juga cukup banyak. Alhamdulillah cukup lumayan, hampir bisa dibilang 40-an lebih. Kalau data semua kita hampir 40. Ya, dengan berdirinya juga yang masih baru gitu ya, dengan santri cukup banyak, ini bisa dikatakan cukup berkembang ya saja. Alhamdulillah. Ya, semoga kita doakan gitu ke depannya rumah tafid ini dapat memiliki fasilitas yang lebih baik. Amin. Memiliki tempatnya sendiri ya saja. Amin. Karena mungkin untuk sekarang kan masih ada keterbatasan ya saja. Betul. Baik, untuk wawancara hari ini mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan beberapa pemaparan mengenai rumah tafid Nurul Quran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.